Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan pemerintah sesuai karakteristik good governance. Dan yang kedua, menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good governance. Pada peta materi kita membahas mengenai pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good governance. Pada subbab A, kita membahas mengenai hakikat good governance. Yang nanti kita bahas yaitu pertama ada pengertian good governance, dan yang kedua asas good governance, dan yang ketiga adalah prinsip good governance. Dan selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Sub A, hakikat good governance. Good governance di Indonesia dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Yang pertama ada pengertian good governance. Mari kita pahami istilah pemerintah dan pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintah, berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dan sedangkan pemerintahan adalah hal atau cara hasil kerja pemerintah mengatur negara dengan rakyatnya, dalam arti proses interaksi antar berbagai perilaku dan pemerintahan dengan kelompok atau berbagai individu masyarakat. Istilah pemerintahan yang baik atau good governance mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan. Dan selanjutnya ada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan berikut ini pendapat atau pandangan tentang wujud pemerintahan yang baik sebagai berikut. Yang pertama saya kutip dari Robert Carlick, yaitu good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif dan melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik demi mencapai atau mempromosikan nilai-nilai ke masyarakat. Dan yang kedua, peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada asas good governance. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang A, ada asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dan yang B, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu mengedepankan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara. Dan yang C, asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yaitu aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang D ada asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Dan yang E asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Dan yang F asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik peraturan yang berlaku. Dan yang poin G, asas akuntabilitas, yaitu setiap keinginan penyelenggara negara dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Yang ketiga, terdapat prinsip good governance. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang A, partisipasi masyarakat. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Dan partisipasi ini dimaksud untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dan yang B, penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Perwujudan good governance atau pemerintahan yang baik harus diimbangi dengan komitmen pemerintah penegakan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah supremasi hukum, lalu ada kepastian hukum dan hukum yang responsif, dan penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan yang terakhir independensi peradilan. Yang C, transparansi. Nah, transparansi ini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Dan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan setidaknya ada 8 aspek, yaitu pertama atau yang ke-1 adalah penetapan posisi, yaitu jabatan atau kedudukan. Dan yang kedua, kekayaan pejabat publik. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan. Dan yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Dan yang kelima, kesehatan. Yang keenam adalah moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Dan yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Sedangkan yang kedelapan adalah kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Dan yang D, peduli pada stakeholder atau dunia usaha, sehingga keseluruhan proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan good governance sebenarnya benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah mewujudkan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga. Dan yang E adalah berorientasi pada konsensus, bahwa keputusan apapun yang harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Yang F adalah kesetaraan. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Dalam hal ini, semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang G, efektif dan efisien. Untuk menunjang prinsip yang telah disebut di atas, pemerintah yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu berdaya guna dan berhasil. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Yang H, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Dan yang poin I, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.